welcome to Talk Me. Balik lagi di Talk Me di episode yang kesekian kalinya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelumnya sudah disinggung tadi ya dari Mas Pawon tentang pantomim yang berkolaborasi dengan Ujung Kuku. Nah sekarang kita datangkan langsung artisnya ini. Ada Pak Sandy. Pak Sandy atau Pak Sandi? Kalau Pak itu kesannya saya Ya. usianya udah tua. Waduh. Padahal saya sama Mbak Mas aja. Eka Risma Mas satu aja. angkatan. Oke, kakak ya. Kakak, boleh. Kakak Sandy. Aduh, ini saru buat saya ini. Enggak ya. apa-apa. Iya. Ya, di sini ada Mas Sandy. Ya, Halo, apa halo, kabar Mas? sehat, halo. Alhamdulillah bisa sampai rumah Eka ya. Ya. Sekalian main ini di studio Talk Me. Luar biasa. Jadi Mas Sandy nanti punya keluh kesah apapun bisa dikonsultasi. Wah, bisa. Siap, Kok malah jadi konsultasi ya? Iya, jadi di sini nanti akan berbagi cerita. Ini buat teman-teman. Mas Sandy ini canggung nih manggil Mas ya. Saru ini sebenarnya Mas Sandy Enggak. ini beliau adalah seorang akademisi, dosen di Unsud ini ya. Katakanlah seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain Mas Sandy juga aktif sebagai musisi. Ini luar biasa. Karya-karyanya banyak sekali, lagu-lagunya, kemudian suaranya juga nggak kalah keren ya, mirip sekali dengan Iwan Fals. Siapa ini fansnya nih yang lagunya gimana? Terlalu manis kan suaranya, wah gitu-gitu loh ya. Nggak gitu banget sih. Oh salah mas kenapa di komen? Itu slang. slang yang di cover sama Iwan Fals. Barangkali suatu saat akan cover itu. Malu deh, nggak apa-apa lah. Ini real, ini kan butuh apa? Ini nggak ada gimmick di sini ya Ki. Sebetulnya ini disengaja kan, bagian dari konsep ya. Oh, enggak sih, nggak ada. Ini memang nggak ini. Iwan Fals apa aja lagunya? Iwan Fals itu banyak. Banyak ya. Salah satu soalnya. Ya, yang paling sering dinyanyikan Bento Bongkar. Oh iya, Bento. Yang terlupakan. Oh yang terlupakan, iya. Maaf ya netizennya memang generasi yang tidak terlalu nggak apa-apa lah ya. Aduh malu nih sama Mas Sandy nih. Oke Mas Sandy, langsung kita masuk ke topik ya. Ini Mas Sandy seorang akademisi yang luar biasa. Ini Mas jadi kayak marah-marah ya. Tapi juga seorang musisi. Ini awalnya yang aktif di bidang musisi dulu atau jadi dosen dulu nih Mas? Iya, jadi kadang kalau saya ditanya profesinya apa, saya akan selalu menjawab profesi saya adalah pengamen yang kebetulan nyambi jadi dosen gitu ya. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena menjalani sebagai musisi itu lebih dulu dibanding jadi kegiatan akademik ya, terutama menjadi dosen seperti Kalau itu. boleh tahu dari tahun berapa nih Mas? Apakah sudah dari kecil? 1912 itu jamu jago. Oh iya? Enggak. Saya dari 2005. 2005. Oke. Masih baru lah. Masih baru. Kurang lebih hampir sama dengan tadi yang narasumber di sesi sebelumnya. Saya kan sempat nonton ya di channelnya itu. Oke, luar biasa ya. Iya. Sebenarnya sudah lama ya Mas. Itu dari awal itu sudah langsung menemukan genre musiknya atau mencari dulu nih apa sih sebenarnya yang cocok dengan suara dan karakter musiknya gitu? Iya. Sejak awal memang saya tertarik untuk melihat fenomena sosial, terus fenomena lingkungan, dan kemudian mencoba menuangkan itu menjadi sebuah karya. Betul. Dan sejauh ini yang paling nyaman untuk saya ya di jalur balada seperti itu. Oke, luar biasa. Dan sudah punya berapa lagu, berapa album ini Mas Sandy? Banyak sepertinya ya. Album. Kalau album yang mau OTW itu album ketiga. Album ketiga OTW. Satu album itu ada 12 lagu. Betul kan? Macam-macam. ya? Jadi untuk album pertama saya ada 9 lagu. Oke. Album kedua ada 12. Wah, ya. luar biasa. Album ketiga ya kurang lebih mungkin sama sekitar 12-an juga. Wah, keren. Ini ciptaan sendiri semua. Insya Allah. Masya. Ada beberapa Kolaborasi. yang liriknya dibikin oleh temen, Oke. saya bikin lagunya Iya. seperti itu. Itu kalau kita pengen dengerin lagu-lagu dari Mas Sandy bisa dengerin di mana nih Mas? Ada di toko-toko besi terdekat. Pastinya di Spotify ya. Sudah masuk semuanya ya? Untuk Beberapa. album 1 dan album kedua sudah Kita semua. ngetiknya apa nih Mas keywordnya? Ujung kuku aja, Ujung kuku Iya. ya, oke. Ujung kuku. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan karya-karya dari Mas Sandy bisa langsung di Spotify ada Ujung Kuku. Ujung Kuku. Ujung Kuku ini nama apa ini? Ujung kuku itu nama apa ya? Kalau saya Nama panggung. menyampaikan itu Ujung Kuku sebagai ruang bunyi untuk karya-karya musikal saya.
Jadi ketika saya ada di panggung, saya menjadi ujung kuku. Jadi orang-orang juga mengenal Mas Hendy di sisi musisi itu sebagai ujung kuku ya. Sudah terkenal. Dari awal itu sudah menemukan nama tersebut atau Nama sempat itu, ganti-ganti? Enggak. Ketika saya mulai berkarya ya sudah menggunakan nama ujung kuku dari awal. Ini kan sebagai musisi kan biasanya nih beberapa musisi itu sudah nyaman dengan dunia entertainnya karena ya menikmati hal tersebut, kemudian tidak bisa fokus, maksudnya tidak fokus dalam hal lain yang itu juga membawa pengaruh besar dalam kehidupan. Seperti Mas Hendy ini kan menjalani dua hal yang menurut Eka itu sama-sama besar nih, menjadi akademisi dan musisi. Apakah itu tidak sulit Mas saat dijalankan atau memang enjoy saja gitu? Ya, kalau memang kita lakukan semuanya dan itu menjadi passion kita, pikir saya enteng-enteng aja. Karena sebetulnya nggak ada bedanya kok kita berkesenian dan juga mengajari kampus itu sama aja, karena sama ada nilai seninya kan di situ. Betul sekali. Mengajar pun juga seni seperti itu. Jadi saya melihatnya sebetulnya tidak ada dikotomi yang terlalu ketat gitu. Sama-sama seni. Sama-sama seni ya, dan ini memang sangat seimbang ya. Maksudnya tidak seperti ini Pak dosen pusing banget nih, sepanang banget nih. Atau memang membawa segala hal itu dengan enjoy ya. Sebetulnya itu cara saya aja untuk bisa menghilangkan kepenatan, kepusingan dari rutinitas di kampus gitu ya. Makanya untungnya punya hobi lain. Hobi yang bisa menjadi sebuah hal berharga lah ya. Soalnya ada nih temannya Eka sendiri yang dia tuh musisi. Nah, kalau dia tuh sukanya slang ya, kalau nggak salah ya, ini yang agak-agak rancu tadi, sukanya slang dan suaranya memang bagus, kemudian pintar sekali juga untuk menciptakan sebuah lagu, tapi karena kuliah kedokteran, jadi harus memilih salah satu. Iya, harus lebih fokus ke salah satunya, nggak bisa jalan dua-duanya gitu. Berarti sebenarnya sebagai akademisi itu juga tetap bisa berkarya sesuai hobi yang kita jalani ya Mas. Tidak sepusing yang dibayangkan kadang dosen sibuk banget. Orang yang paling beruntung adalah orang yang memiliki hobi kan. Iya sih, betul. Nah, lebih beruntung lagi ketika pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi hobi kita. Itu lebih sekali. Tapi ketika kita menjalani tidak satu hal dalam hidup, apakah termasuk orang yang jangan terlalu banyak apa-apa dijalani, nanti nggak ada yang bagus, nggak ada yang fokus, kemudian nggak ada pencapaian yang tinggi, itu bisa disalahkan nggak pernyataan tersebut? Bisa iya, bisa enggak ya. Itu tergantung kembali pada proses masing-masing ya, masing-masing individunya. Kadang memang ada orang yang sulit untuk multitasking ya. Dan itu kebanyakan cowok makhluk yang paling sulit untuk multitasking. Gitu? Beda dengan perempuan. Perempuan pada saat pagi dia harus masak, dia harus nyiapin perlengkapan anak-anak buat sekolah dan sebagainya. Dalam satu waktu dia bisa melakukan banyak kegiatan. Itu perempuan. Tadi lagu pertama dengan durasi 10 menit, Renungan Pagi. Renungan Pagi. Iya, itu terinspirasi dari mana tuh Mas kalau boleh tahu? Ya, terinspirasi dari ini itu kan lagu saya bikin isinya lebih berupa kritik terhadap pembangunan. Iya, Jadi apakah pembangunan itu harus menghilangkan sawah? Apakah pembangunan itu harus menyisakan persoalan-persoalan lingkungan? Nah, seperti itu. Dan 10 menitnya itu memang di tengahnya saya selipin puisi. Saya selipin ada puisi juga ya. Ya. Jadi sebenarnya Mas Hendy ini membuat lirik lagu dan karya-karyanya itu berarti melihat fenomena alam yang terjadi. Iya. Lebih banyak merespon ya, merespon apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan. Itu banyak banget ya Mas. Lagu yang paling berkesan dari banyaknya karya sendiri apa itu Mas? Semua lagu itu berkesan karena karya itu kan adalah anak kandung kita gitu. Karya adalah anak kandung kita. Wah, jadi layaknya sebagai seorang anak kita nggak bisa membeda-bedakan. Wah, ini lebih spesial buat saya, enggak. Gitu. Tapi ketika nanti dilempar ke publik suka mana itu hak mereka. Tapi buat saya semuanya sama. Berlaku untuk semua karya, tidak hanya musik. Wah, berarti Eka harus belajar nih. Kadang kalau misalnya gambar atau apa, ini jelek lah, males gitu. Nggak boleh ya Mas? Adanya bagus kan dari jelek dulu. Iya, betul. Jadi itulah proses. Gitu. Kadang kalau udah nggak mood itu nggak diselesain. Bahkan lukisanku tuh nggak ada yang selesai Mas, karena males gitu. Berarti itu bukan anak kandung, itu masih anak tiri mungkin ya. Iya. Itu anak pungut ya. Mungkin baru calon anak kandung kan. Baru calon. Betul-betul luar biasa. Boleh dong Mas, kita dengerin satu lagu yang mungkin bisa kita dengarkan ya. Kalau patokannya
Spotify. Di Spotify itu yang lagu terbanyak didengar itu kan Ayo Indonesia. Terus setelah itu Seperti Cinta Ini ya. Kalau Ayo Indonesia itu saya nyanyi bareng sama Iksan Skuter di situ. Saya akan nyanyi sedikit aja lagu Seperti Cinta Ini. Boleh. Oke. Kok jadi deg-degan ya? Saya juga deg-degan ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Menapa ki waktu berjalan bersamamu, lewati hujan, panas dan badai, sementara hidup penuhi takdirnya, selalu ada ombak di lautan. Segitu aja. Nanti selebihnya denger di Spotify. Bisa betul sekali, nanti langsung didengar di Spotify. Ini editor nanti dikasih gambarnya di sini. Iya, luar biasa, ini keren banget, ini langsung tidur ini. Suaranya. Ini Mas Hendy tuh idolanya memang Iwan Fals. Ya, saya suka karya-karya Iwan Fals dan kebetulan ketika saya cover cocok aja, cocok ya, dengan, sesuai dengan karakter timbre vokal saya. Boleh dong kita collab kapan-kapan. Harus. Iya. Tapi saya tuh susah sekali untuk menuangkan ke dalam kalimat yang mungkin lebih tersusun gitu. Enggak usah berpikir itu seperti itu. Yang penting Eka Risma bikin aja. Gitu. Bikin aja nggak apa-apa. Iya. Karena kejujuran dalam berkarya itu kan poin ya. Iya, betul sekali. Oke, boleh ini ya. Ditunggu teman-teman, setuju nggak nih? Nanti ada single ketiga Eka Risma, kolaborasi sama Ujung Kuku. Boleh lah ya. Kan lagunya baru 2. Oh iya, nanti kita bikin ketiga dan selanjutnya. Tapi percaya nggak sih Mas? Lirik lagu itu mitos, harus hati-hati, bisa itu kayak ucapan adalah doa gitu loh. Ya kalau misalnya itu keluar dari hati, keluar dari jiwa ya bisa jadi seperti Soalnya itu. gini, lagu pertama Eka Risma yang Aku Yang Salah nih teman-teman tahu nih. Itu lagu rilis 2018. Setahun kemudian terjadi kisah yang ada di lagu sesuai, itu. Sesuai. Oke. Berarti ya harus bercerita yang baik-baik aja gitu ya. Nah, lagu single yang kedua itu udah baik-baik. Ada lirik kita harus bisa sampai menuju bahagia hari tua. Kandas juga itu gimana, Mas? Oke. Pada baik gue. Iya, itu nanti perlu pembicaraan khusus kan gitu. Iya. Oke, teman-teman pasti udah pada nunggu nih single ketiga Eka Risma ya. Ini lagi bingung mau lagu galau atau senang, tapi pengennya doanya yang senang-senang aja lah ya, Mas. Ditunggu pokoknya liriknya nanti ditunggu ya. Oke, siap nih. Ini juga ditagih mau bikin film ini ya buat si Charlie ya sama Rizky ya. Banyak sekali nih PR-nya ini. Karena sepertinya beberapa cerita hidup itu punya kesan yang baik dan sepertinya bagus untuk dituangkan dalam sebuah karya untuk bisa memotivasi yang lain gitu, Mas Hendy. Oke, balik lagi ke musisi. Membuat lagu itu susah nggak sih Mas sebenarnya? Kalau kita nggak terbiasa ya pasti susah. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya mungkin nggak susah ya. Tapi memang ada orang yang harus nunggu mood dulu bisa berkarya, tapi ada juga yang memang bisa secara spontan. Untuk berkarya seperti itu. Jadi susah tergantung kebiasaan. Ya. Gitu. Berarti Mas Hendy itu memang sudah sangat menyukai bidang musik ini ya, tidak mungkin ditinggalkan kan? Iya. Jadi saya setiap hari pasti pegang gitar. Setiap hari pasti pegang gitar. Pegang istri belum tentu gitu kan dalam setiap hari. Jadi pegang gitar. Sampai kadang ya cemburu juga dengan gitar gitu? saya kan. Iya. Okay. Ini kok lebih sayang ke gitarnya gitu. Keyboard juga main? Keyboard saya tahu tapi nggak main. Oke, berarti boleh kita bikin video-video sedikit kali ya? Oh gitu. Iya. Eka yang main keyboard dan Eka yang nyanyi. Iya, Mas Tawan yang pantomim, Mas Hendy yang nyanyi, nanti Tante Juli yang gambar. Ini kolaborasi yang luar biasa banget. Painting gitu ya. Iya. Keren. Ya. Iya, oke Mas Hendy nih biasanya kan tadi seorang musisi itu karyanya akan dikompetisikan atau hanya sebagai berkarya aja. Kalau Eka misal dinyanyi itu kan nggak pengen ikut lomba, tapi kayak cuman untuk berkarya aja lah. Nah kalau Mas Hendy ini lebih ke arah yang mana? Ya kalau berkarya buat saya itu tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja seni, itu aja sih. Selebihnya nanti lagu ini akan akan difungsikan untuk apapun itu nomor sekian. Yang jelas kalau diri kita berani mengatakan bahwa kita adalah seniman, ya kita harus bisa menunjukkan produk seni kita. Ya misalnya katakanlah
Eka Risma misal pelukis, ya harus punya lukisan. Okay. Saya sebagai musisi ya harus punya karya musik, gitu ya. Iya. Pantomim misalnya tadi Pawon ya harus punya karya pantomim, okay. seperti itu. Okay. Jadi bagian dari tanggung jawab sebagai seorang seniman. Iya, oke, luar biasa. Ini kalau diajar Mas Hendy kayaknya orangnya asik banget ya. Maksudnya tidak Pak dosen tidak yang killer gitu loh ya. Iya. Lebih ke santai gitu. Mana nih mahasiswanya nih? Iya, bisa ini nanti. Iya, ya. Ini kalau konser-konser juga udah sampai keluar kota juga Mas Hendy? Iya, tapi masih dalam batas Pulau Jawa aja sih. Oke, Masih dalam itu batas berarti Pulau Jawa. lebih ke Solo atau ada band? Kalau ada band itu udah nggak ada, udah ganti vokalis kelihatannya. Bukan. Maksudnya ada band, ada pemain bandnya atau hanya solo vokal saja? Tergantung ya. Jadi saya katakan tadi Ujung Kuku itu dia bukan band dan juga bukan solo, tapi dia ruang bunyi untuk karya-karya saya. Jadi apakah mau dipresentasikan dalam format solo apa band itu bisa, tergantung keadaan, seperti itu. Kalau memang memungkinkan kita tampil dalam format band ya saya akan tampil dengan format band. Tapi misalnya katakanlah untuk acara-acara sosial yang sekiranya saya nggak memungkinkan untuk ngajak teman-teman, saya berangkat sendirian. Sendiri, sendiri juga bisa ya Mas. Insya Allah. Luar biasa ya. Ini kemarin kan sempat sudah bikin event yang sukses ya, terbilang di apa namanya, Indonesia Guyub Rukun. Itu keren banget. Itu banyak sekali seniman-seniman yang berkolaborasi dalam pertunjukan tersebut. Harapan kedepannya setelah acara itu apa Mas? Apakah pengen lebih ada yang lebih besar lagi nih untuk acaranya? Ya sebetulnya itu trigger aja, trigger buat yang lainnya. Barangkali nanti itu juga bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Yang jelas sebagai seniman ataupun budayawan kan kita harus memiliki sensitivitas yang tinggi ya. Termasuk dengan kondisi apapun. Nah, kemarin Indonesia Guyub Rukun itu kan bagian dari sensitivitas kami sebagai pekerja seni dan budaya terhadap fenomena politik. Makanya kita bikin seperti itu. Ya harapannya sih nanti kegiatan-kegiatan seperti ini akan ada terus ya, terus seperti itu. Dengan bentuk dan tampilan yang mungkin juga bisa jadi berbeda-beda. Berbeda-beda lagi ya, luar biasa. Ini agenda ke depan apa nih Mas untuk? Agenda ke depan setelah ini saya mau pulang ke Banjar. Untuk konser atau untuk event selanjutnya? Jadi saya itu kan lagi persiapan untuk rilis album, mungkin lagi fokus ke situ ya. Jadi materi sebetulnya sudah selesai semua, tinggal nanti berpikir apa namanya, desain covernya seperti apa, teknis promonya seperti apa, apakah memang perlu roadshow seperti itu. Rilis album biasanya kalau recording itu juga ada tempatnya sendiri Mas? Ada sejauh ini. Kalau untuk proses album kedua dan ketiga lebih banyak di Banjar. Di Banjar. Ini asli Banjar Mas Hendy? Saya Indonesia. Iya tahu. Saya lahir dan besar di Jakarta. Jakarta. Oke, luar biasa ya. Ini tapi kalau untuk berkarya di Jakarta bagaimana Mas? Untuk dalam hal musik ini? Jakarta sudah terlalu sibuk ya. Iya, terus jadi kita terlalu kesini banyak aja. ya. Jadi. Tapi sebenarnya benar nggak sih Mas, kayak kamu kalau pengen cepat naik tuh ke ibu kota gitu? Itu zaman dulu ketika misalnya masih ada major label, masih ada semuanya serba analog gitu kan. Kalau sekarang kan era digital, kita bisa berkarya dari manapun dan bisa dinotis oleh orang dimanapun. Jadi jangan pernah berkecil hati walaupun kita mungkin menganggap diri kita dari kota yang paling remote sekalipun gitu ya. Daerah, ya. Berkarya ketika kita share di media sosial di belahan bumi manapun bisa melihat ini kita karya kita. Wah, luar biasa. Gitu. Ini berarti kalau misalkan nanti Eka punya lagu nih Mas, ayo kita bikin gas ya. Gas boleh lah ya, luar biasa, keren banget ini Mas Hendy. Mahasiswanya boleh komen dong ya. Boleh silakan. Nanti nilainya A. Nilainya A. Iya, buat teman-teman yang mungkin nanti pengen penasaran lagi dengan Mas Hendy, boleh cek kemana nih Mas? Ada sosial medianya? Ya, sosial medianya ke Ujung Kuku aja. Instagramnya? Instagramnya Ujung Kuku Official, YouTube-nya juga Ujung Kuku Official. YouTube juga ada ya, jangan lupa di subscribe, kemudian dengerin lagunya di Spotify Mas Hendy. Oke, sebelum closing mungkin boleh Mas motivasi nih atau pesan sebagai seniman dan musisi? Ya, jangan pernah ngomong seniman kalau kita belum memiliki karya. Wah, seperti itu aja. Simple ya, singkat paling jelas. Jangan pernah
bilang kita seniman kalau tidak memiliki karya. Betul. Jadi kita bisa diakui sebagai seniman dengan Karena karya-karya kita sendiri, dan karya kita anggap sebagai anak kandung kita. Betul. Sendiri, Karya gitu adalah ya. anak kandung kita. Oke, luar biasa, keren sekali. Tepuk tangan dong guys buat Mas Sandy, dosen kita yang sangat luar biasa dan penyanyi kita ya. Oke, ini saya sampai salting ya, bingung nih ngomong apa lagi. Terima kasih Mas Sandy sudah berkenan Oke, datang terima ke sini. kasih. Iya. Semoga Baik. nanti kalau misalnya ada next yang ingin request lagi, jangan Bisa, kapok-kapok bisa. ya untuk kesini ya. Insya Allah. Dan semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Amin. Dan semakin Amin. banyak seniman-seniman muda dengan karya yang luar biasa. Harus. Oke. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.